Halo teman-teman, perkenalin nama aku Fani. Nah, di episode Panta kali ini atau Fani Talks ini aku bakal membahas mengenai hand sanitizer dan juga cuci tangan. Sekarang kan lagi isu-isunya corona gitu ya, atau COVID-19. Itu kan salah satu pencegahannya adalah kita dengan mencuci tangan atau kita pakai hand sanitizer. Tapi sebenarnya mana sih lebih ampuh antara kita pakai hand sanitizer kah atau kita cuci tangan? Faktanya, virus dan bakteri itu ada di mana-mana. Mereka itu cuman nggak kasat mata aja. Virus itu ukurannya 50 sampai 200 nanometer. Jadi mereka ini sebenarnya nanopartikel. Jadi kita nggak bisa lihat, tapi itu ada gitu. Kita cuci tangan tuh atau pakai hand sanitizer tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu kan supaya kita tangannya lebih higienis atau lebih bersih ya. Tapi mana yang efektif? Kalau keefektivitasannya itu dua-duanya sama efektif, asalkan dipakai dengan tepat. Sekarang kita bahas satu-satu aja, mulai dari yang namanya hand sanitizer. Jadi dalam hand sanitizer itu kandungannya biasanya ada alkohol, bisa dalam bentuk isopropanol atau etanol. Lalu yang kedua itu ada water atau aqua. Yang ketiga itu ada fragrance atau parfum yang bikin hand sanitizer itu jadi wangi. Terus yang keempat itu biasanya ditambahkan vitamin E supaya kulit kita jadi nggak kering. Karena alkohol itu menyebabkan kulit kita jadi kering. Kalau misalkan kita menggunakan hand sanitizer, sebelum membelinya itu kita baca dulu di label kemasannya, itu tertulis minimal kandungan alkoholnya 60%. Jadi ada penelitian di Pakistan, mereka menggunakan 21 hand sanitizer yang dijual di supermarket atau di pasaran. Mereka mengkultur 4 bakteri. Yang pertama ada E. coli, terus ada Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan juga Micrococcus. Jadi bakteri yang tadi udah dibuat sedemikian rupa ini, mereka taruh hand sanitizer. Nah, abis ditaruh hand sanitizer, mereka cuci selama 3 jam di suhu ruangan. Terus mereka inkubasi di suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasilnya, bakteri tersebut bisa mati atau bisa terbunuh karena ada bahan aktif berupa alkohol. Jadi alkohol ini mendenaturasi atau mengubah sifat protein dari bakteri tersebut. Perlu kalian ketahui kalau misalkan bakteri atau virus itu terdiri dari protein juga. Tapi sebenarnya pakai hand sanitizer itu nggak bisa membunuh semua mikroba. Ada 3 mikroba yang nggak bisa dibunuh sama hand sanitizer. Yang pertama itu ada Pseudomonas, terus ada norovirus, dan yang ketiga itu ada Clostridium difficile. Nah, yang kedua kita bakal bahas mengenai sabun. Sebenarnya menurut para ahli, sabun itu jadi cara paling efektif, hemat, dan juga mudah untuk membunuh yang namanya mikroba. Mikroba itu kan bisa virus atau bisa bakteri. Sebelumnya aku ini riset mengenai gimana caranya hand sanitizer dan juga sabun ini bisa bunuh virus atau bakteri. Terus aku nemu postingan Twitter dari Profesor Palitor Dasan dari Universitas New South Wales. Dia ini ngejelasin gimana caranya sabun ini bisa ngebunuh si COVID-19 dan virus lainnya. Jadi virus ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya asam nukleat. Itu di dalamnya isinya ada DNA atau RNA. Yang kedua ini ada protein yang fungsinya untuk melindungi si asam nukleatnya dan juga membantu virus ini untuk bereplikasi atau bertambah banyak. Terus yang ketiga di lapisan luarnya itu ada lemak. Sabun ini menghancurkan membran lemak dari virus dan membuat virus yang tadinya aktif jadi inaktif. Terus desinfektan, terus tisu basah, cairan, gel krim yang mengandung alkohol itu sebenarnya bisa juga, tapi nggak seefektif atau nggak seampuh dari si sabun. Kebanyakan virus kayak coronavirus itu ukurannya 50 sampai 200 nanometer. Jadi ukurannya itu nanopartikel dan punya ikatannya itu di dalamnya tuh kompleks, seperti kayak misalkan kayak kulit kita, terus kayak fabric itu juga ikatannya kompleks. Nah, ketika si virus ini masuk ke dalam sel, dia itu langsung mereplikasi atau dia langsung kayak bertambah-tambah banyak gitu. Karena dropletnya yang kita keluarkan saat bersin atau batuk itu bisa terbang sampai 10 meter. Kalau misalkan coronavirus ini bisa sampai 2 meter. Terus droplet-droplet yang jatuh itu sebenarnya bisa kering. Kalau misalkan dia ada di benda, dia bisa kering, tapi virusnya ini jadi inaktif.
Jadi kalau misalkan coronavirus atau SARS-CoV-2 itu bisa kris sampai beberapa jam atau sampai seharian. Kalau misalkan kita pegang benda yang masih ada virusnya, nah sebenarnya kulit kita itu adalah tempat paling ideal buat virus. Kenapa sih? Karena ada protein dan juga lemak di kulit mati kita. Ketika kita cuma pegang aja, kita nggak akan terinfeksi. Tapi ketika kita pegang terus kita mengusap muka virus atau kita makan tanpa cuci tangan, virusnya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ketika virusnya masuk, virusnya itu akan langsung mereplikasi dirinya tuh. Jadi kita sama aja akan terinfeksi. Cuci tangan itu harus pakai sabun dan juga air mengalir. Kenapa harus pakai sabun? Jadi di dalam sabun ada substansi yang mirip kayak lemak di virus. Itu namanya amphiphals. Jadi dia ini bertarung sama lemak si virus. Dia juga menghancurkan ikatan yang ada di protein, RNA, dan juga lemaknya. Terus cuci tangannya juga nggak boleh sembarangan. Cuci tangannya harus yang benar. Kan udah banyak video cuci tangan kayak anjuran-anjuran WHO cara cuci tangan itu gimana. Minimal 20 detik. Kenapa harus benar? Karena kulit kita itu kan kasar dan kusut. Jadi kita harus cari di mana si virus itu bersembunyi supaya benar-benar tangan kita itu jadi bersih dan terbebas dari virus ataupun bakteri. Dan juga harus pakai air mengalir. Kalau misalkan kalian lagi di luar dan nggak ada tempat buat cuci tangan, kalian boleh juga menggunakan hand sanitizer. Tapi ingat, harus alkoholnya minimal 60%. Kalian juga pakai hand sanitizer itu kayak cuci tangan caranya. Jadi minimal 20 detik juga. Terus kalau misalkan kalian udah nemu tempat buat cuci tangan, kalian langsung cuci tangan di situ. Sekian penjelasan aku, mau pakai cuci tangan ataupun mau pakai hand sanitizer. Ingat, yang penting caranya harus benar dan paling penting itu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jaga imunitas kalian.